Kesya. Kesya sama Akbar kira-kira tahu nggak kenapa bisa karena apa? Nah, Stati mau tanya, kenapa sih, ada apa kemarin sampai kalian ribut-ribut dan berantem seperti itu? Siapa duluan yang mau jelasin, Akbar atau Kesya? Akbar, oke Akbar. Kesya, kamu kenapa kemarin marah banget sama Akbar sampai kayak Akbar? Oh gitu, pantes. Ya wajar sih kalau si Kesya itu jadi marah. Kalau misalkan Misdati yang ada di posisinya Kesya, Misdati juga rasa Misdati bakal marah Akbar. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi dari sini kita bisa memperbaiki masalah ini, bukan? Nah, di sini Misdati tidak akan menanyakan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi marilah kita fokus untuk memperbaikinya. Nah, sekarang Misdati tanya, apakah kalian sudah menjadi anak yang baik dengan kejadian yang kemarin? Oh iya, Kesya kemarin itu bisa saja lebih gegabah lagi loh Akbar, dan Kesya bukan melakukannya tanpa alasan sesuatu ya. Misdati rasa Akbar juga paham kan? Oke, nah mungkin kalian berdua bisa mempelajari perilaku baru yang lebih efektif. Bersedia kalian mempelajarinya? Oke, baik. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini di kelas? Iya, jarak membuli. Apa lagi? Jarak kasar, betul sekali. Baik, nilai-nilai apakah yang telah kita sepakati bersama di kelas? Akbar, Kesya? Saling menghargai. Apalagi Kak? Harus bisa lebih apa? Oh, pinter, harus bisa lebih bersabar. Nah, oke, sekarang bersediakah kalian memperbaiki masalah ini? Bersedia. Kalau kalian memperbaiki masalah ini, maka kalian akan menjadi orang yang seperti apa ya? Dan bisa lebih bersabar, betul sekali. Oke, baik. Lalu sekarang kalian itu kan udah luar biasa ya, Akbar, Kesya. Nah, menurut kalian bagaimana rasanya jika kalian menjadi orang yang seperti itu? Oh, bagus sekali jawaban Akbar. Bagaimana Kesya? Kalau begitu, kira-kira bagaimana caranya kalian memperbaiki masalah ini? Kalau gitu, siapa yang mau ngomong? Pelukan. Oke, jangan diulang lagi ya, Nak. Selamat. Iya. Ada Kezia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar dari kelas saya. Awalnya kemarin waktu itu dipanggil tes dari UKS. Perasaan saya panik dan setelah dinasihat berjam-jam, saya pun lega dan tenang. Kita diomelin dan tidak diomelin menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidati Mukminah, CGP Angkatan 9 dari Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Izinkan saya untuk
memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah SDN Bambu Apus 04. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Bambu Apus 04, Ibu Siti Fatimah Kurniasari. Yang terhormat teman-teman Bapak Ibu guru semua yang hadir dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu kolaborasi dari Ibu Sayyidati Mukminah dan Ibu Maimunah yang merupakan CGP Angkatan 9. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita dapat berkumpul semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kegiatannya, susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, doa pembuka, paparan budaya positif oleh CGP Angkatan 9, Ibu Sayyidati Mukminah dan Ibu Maimunah. Sesi tanya jawab, penguatan oleh kepala sekolah, kesimpulan, doa dan penutup. Marilah sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, kita mulai kegiatan ini dengan doa. Kepada Bapak Ustadz Zainal Arifin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Fatimah Kurniasari MPD, yang kami hormati narasumber Ibu Dati Mukminah, Sayyidati Mukminah dan Ibu Maimunah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada beliau-beliau yang hari ini insya Allah akan melaksanakan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Ala kulli hadiniyah wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah lana abwaaba 'ulumika 'uluman nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah dipimpin doa oleh Bapak Ustadz Zainal Arifin. Semoga kegiatan hari ini dilancarkan dan diberikan manfaat untuk kita semua. Nah, langsung saja kegiatan berikutnya yaitu paparan budaya positif oleh CGP Angkatan 9 kepada Ibu Sayyidati Mukminah dan Ibu Maimunah dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Siti Fatimah Kurniasari MPD, serta rekan-rekan sejawat. Terima kasih banyak atas waktunya mau mendampingi kami berdua sebagai saya Maimunah dan Sayyidati Mukminah CGP Angkatan 9. Di sini saya akan memaparkan penyebaran dan penerapan budaya positif. Nah, tadi kebetulan ini susunan acaranya sudah dibacakan oleh pembawa
acara kita Ibu Winarti. Oke, di sini diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang guru-guru pembelajar yang luar biasa. Mari kita sama-sama belajar, saling berkolaborasi dan saling mendukung agar tercipta generasi yang unggul berprestasi dengan menerapkan budaya disiplin positif dan mewujudkan profil belajar Pancasila di SDN Bambu Apus 04 tercinta ini. Oke. Di sini ada beberapa pernyataan. Gitu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju nggak? Tidak. Tidak setuju. Oke, nanti kita bahas ya Bun. Nanti kelihatan di ke depan. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju nggak? Tidak. Tidak. Yang aktif hanya satu orang nih. Bagaimana Bu? Setuju tidak? Setuju. Oke, setuju. Oh ini setuju, yang ini tidak ya. Oke, yang ketiga adalah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Setuju. Oke, lanjut. Latar belakang penyebaran budaya positif ini di sekolah merupakan nilai-nilai yang memiliki keyakinan dan asumsi dasar menumbuh kembangkan nilai-nilai yang diyakini di sekolah. Sekolah merupakan tempat dalam pembentukan karakter pada siswa dalam membangun budaya positif. Hal inilah yang melatar belakangi melakukan aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Tujuannya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa sehingga mereka akan tumbuh menjadi manusia yang bertanggung jawab, disiplin, peduli terhadap lingkungan, kreatif, bisa melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah disepakati dan berakhlak mulia. Nah, ini adalah tolak ukur kita kepada siswa, itu berhasil apa tidak. Yang pertama, murid menerapkan budaya 5S di sekolah. Yang kedua, budaya datang tepat waktu di sekolah. Yang ketiga, murid dan guru berkolaborasi dalam membuat kesepakatan kelas. Yang keempat, murid mematuhi tata tertib dan peraturannya yang berlaku di sekolah. Yang kelima adalah murid memiliki motivasi belajar dan semangat saat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, murid memiliki kesadaran akan kebersihan dan kecintaan terhadap lingkungan sekolah. Murid memiliki akhlak yang mulia dengan mengikuti kegiatan keagamaan. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di kelas ataupun di sekolah kita. Good. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Di sini ada 8 materi. Jadi nanti 4 materi itu nanti saya yang akan membacakan, dilanjutkan lagi, yang 4 lagi nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Saidati Muminah. Oke, kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, itu motivasi manusia, perilaku manusia. Yang keenam, itu posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah paradigma, perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik
belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah tentang teori kontrol. Ilusi, guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Yang ketiga itu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa bisa memaksa. Nah, di sini ada dua teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Kalau stimulus respon itu biasanya satu arah, sedangkan teori kontrol itu dua arah. Contohnya, kita lihat yang pertama. Realitas kebutuhan kita sama di teori stimulus respon. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan orang itu beda-beda, tidak sama. Yang kedua, di sini kita lihat semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu kita lihat lagi yang ketiga, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dilanjutkan lagi stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mau benar, mau salah, itu pasti mempunyai tujuan. Lalu kita lanjut lagi di sini. Di stimulus respon, ada orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak, di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi kalau kita membujuk itu gagal, lalu ada pemaksaan, itu adalah stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi saat anak itu membuat kesalahan, kita akan memberikan masukan nih, pilihan-pilihan untuk mereka. Lalu kita lanjut, yang terakhir adalah model berpikir menang dan kalah. Kalau stimulus respon itu harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya itu win-win solution, sama-sama menang, itu nggak ada yang kalah. Oke, lanjut di sini disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, lalu ancaman atau hukuman. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini adalah contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, ibu-ibu pasti tahu dong, hafal ya. Yang satu apa? Beriman dan bertakwa. Yang kedua, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan
Benar begitu. Oke, terima kasih Bu Dwi. Lanjut. Nah, sekarang di sekolah dasar ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah dasar. Toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai empati, keingintahuan, kreatif, bekerja sama, percaya diri dan komitmen. Ini yang ada di sekolah dasar. Sedangkan di keterampilan hidup yaitu lifestyle. Lifestyle. Nah, di lifestyle ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Oke, lanjut. Oke, ini adalah contoh-contoh penerapan budaya positif yang sudah berjalan di SDN Bambu Apus. Yang pertama adalah 5S. Masih tahu singkatan dari 5S apa aja? Senyum, sapa, salam, sopan santun. Iya. Oke, hafal semua ya. Ini biasanya nih kalau yang 5S itu dilaksanakannya sesuai jadwal. Hari Senin biasanya kelas tinggi ya Bu ya. Kelas 6. Terus hari Selasa kelas 5. Kelas 4 itu Rabu, kelas 2 itu Hari Rabu itu oh iya, karena 2 kelas ya. Jadi Rabu itu 4 dan 3 ya. Oke, Kamis kelas 2, Jumatnya kita kelas 1. Oke, lanjut. Oke, di sini adalah kegiatan BINROH, bimbingan rohani ya, yang biasanya kita lakukan di lapangan setiap hari Jumat. Di situ ada siraman rohani, biasanya diberikan oleh guru agama dan beberapa guru lainnya untuk mengisi, ada jadwalnya. Ya, di sini anak-anak itu diberikan bimbingan rohani, tampilan. Jadi anak-anak itu disuruh tampil sholawatan, ada yang tadarusan, ada yang hafalan surat, itu ditampilkan di hari Jumat itu. Setelah itu sholat berjamaah. Nah, ini adalah literasi. Nah, literasi ini biasanya di kelas tinggi nih, 4, 5 dan 6. Kalau di lapangan, dari kelas 3 ya. 3, 4, 5, 6 itu biasanya di lapangan. Tapi kalau kelas rendah biasanya mereka adanya di kelas dengan pojok baca masing-masing. Mereka melakukannya seperti itu. Nah, ini dilakukan setiap hari Rabu. Kalau tidak di lapangan biasanya kita ada tampilan-tampilan, biasanya itu di panggung literasi ya. Lanjut. kebutuhan dasar. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu biasanya apaan? Kalau kita papan pangan. sandang, papan, pangan. Kalau nggak ada itu, bisa nggak kita bertahan hidup? Enggak ya. Kayaknya yang aktif berdua aja nih. Oke, lanjut ke kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah kebutuhan dasar kita tanpa kita sadari. Kita juga butuh pengakuan dari orang lain. Anak-anak pun begitu, mereka juga butuh didengar, butuh tampil. Gitu ya. Lanjut. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, terus memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Iya. Ya, jadi penguasaan itu termasuk harga diri. Biasanya nih, kalau ada nih sesama teman atau kasus lah anak murid
gambar, gambar kamu jelek, gimana rasanya? Sedih dan kecewa. Iya, itu adalah kita butuh pengakuan dari orang lain. Termasuk harga diri nggak sih ini kalau yang begini? Termasuk harga diri kan? Itu kita tidak diakui, tidak dihormati. Ini padahal kita membuat sudah bersusah payah, tapi tidak ada penghargaan. Nah itu juga sebetulnya kebutuhan kita tidak terpenuhi itu kalau begitu. Pasti akan timbul rasa kesel, gedek, emosi. Wah, awas nih lewat mana nih? Enggak ya? Oke, lanjut. Jadi selanjutnya adalah yang keempat adalah kebebasan. Setiap orang butuh dong kebebasan. Nah, di kebebasan itu apa sih nilai-nilai yang ada? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, mandiri. Terus memiliki pilihan, kita bisa memilih apa yang kita inginkan. Jadi, dan mencoba hal-hal yang baru. Lanjut adalah kesenangan. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Semua manusia pasti butuh kesenangan nggak? Butuh tertawa nggak? Tapi kalau tiba-tiba tertawa sendiri gimana? Perlu dicurigai ya. Tapi kita juga butuh tertawa. Karena apa? Tertawa itu mengeluarkan apa yang ada di diri kita, yang ya beban lah, detox gitu. Toksik yang ada gitu kan. Jadi kita juga butuh tertawa karena kita itu bekerja menghadapi siswa dengan berbagai macam. Kita juga kadang-kadang kalau di kantor butuh refreshing, yaitu dengan tertawa, bercanda. Tapi jangan lupa, jangan saling bully secara verbal dan non verbal. Lalu kita juga butuh bermain. Nah, kalau kita yang orang dewasa ini gimana ya kalau mainnya? Healing kemana nih? Ke gunung. Bagi yang hobi gunung ya gunung, tapi hobinya traveling ya pasti traveling. Kalau hobinya membaca ya pasti dia membaca atau menulis. Kalau nge-mall, aduh hedon deh. Lanjut ya, kita juga butuh humor. Kita biasa kan suka bercanda-canda, ceng-cengan, asal jangan baper aja ya. Jangan dibawa ke hati, namanya kita sudah penuh dengan tekanan dari kanan dan kiri, atas dan bawah, ya kita juga perlu mengeluarkan semua beban kita. Iya, jangan baper. Kalau baper repot. Oke. Nah, sekarang ini motivasi perilaku manusia yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saidati Mukminah. Silakan Bu Saidati Mukminah. Baik, terima kasih Bu Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Bambu Pus 04 Ibu Siti Fatimah Kurniasari MPD. Yang saya hormati rekan-rekan sejawat yang saya banggakan dan berbahagia. Terima kasih atas waktunya karena sudah menyempatkan waktu untuk bisa mendampingi saya dan rekan saya Bu Maimunah dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Izinkan saya untuk melanjutkan paparan yang tadi sudah diberikan di awal oleh Bu Maimunah. Sekarang adalah motivasi perilaku manusia. Ini erat sekali berkaitan dengan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Bu Maimunah, di mana sebelumnya itu ada 5 dasar kebutuhan manusia. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Maimunah, dan dari 5 dasar kebutuhan manusia inilah yang mendorong seseorang memiliki motivasi dalam berperilaku. Nah, ternyata motivasi itu ada 2. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik ini adalah yang berasal dari luar. Sama seperti siswa-siswi kita di sekolah, motivasinya itu untuk datang tepat waktu atau di pagi hari karena apa? Kalau berdasarkan motivasi ekstrinsik, anak murid itu pasti karena takut dihukum, karena takut terlambat, takut dikunci pintu pagarnya, maka itulah yang disebut dengan motivasi ekstrinsik dari perilaku siswa kita. Nah, sementara motivasi intrinsik yang ada dari dalam diri siswa kita itu yang seperti apa? Nah, kesadaran diri
di mana kita sebagai guru lah yang bertugas untuk selalu memotivasi dan memberikan pengalaman-pengalaman ataupun contoh-contoh agar siswa kita itu bisa menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Oh, kalau saya nanti tidak datang tepat waktu, yang ada saya akan ketinggalan pelajaran, saya akan mengecewakan orang tua saya akan mengecewakan guru-guru saya, kepala sekolah saya, dan sebagainya. Sama seperti yang tadi juga pemberian hadiah ya. Kalau misalkan motivasi ekstrinsipnya itu mungkin ingin dianggap seperti tadi pengakuan ya, ingin dianggap hebat oleh teman-temannya, makanya dia berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan juara ataupun hadiah dari gurunya. Tetapi kalau motivasi intrinsiknya dia itu ya siswa kita selalu berpikiran bagaimana caranya untuk menjadi yang terbaik. Jadi muncul dari dalam dirinya, bukan dari embel-embel atau dari luar. Nah, untuk membentuk motivasi siswa kita itu harus seperti apa sih kita sebagai guru di sekolah ini? Tentunya kita harus membuat atau membentuk keyakinan kelas, di mana dari keyakinan kelas inilah nanti yang akan menuju kepada budaya positif yang ada di sekolah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal oleh Bu Mae, apa itu budaya positif dan bagaimana membentuk budaya positif itu agar selalu berkesinambungan dan terus-menerus tidak putus di tengah jalan, agar siswa kita juga bisa istilahnya istiqomah, seperti itu kali ya Bapak Ibu. Jadi kita harus membentuk dulu keyakinan kelas, di mana yang pertama itu semua warga kelas ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, dibuat dalam pernyataan yang positif. Misalkan seperti apa? Jadi misalkan ada contoh, biasanya saya sebelum mengikuti program CGP itu pasti menggunakan kesepakatan kelas di kelas ya, atau peraturan kelas, di mana di situ saya tekankan misalkan ada 10 peraturan kelas. Yang pertama, siswa tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, siswa tidak boleh membuang sampah di kelas. Nah, ternyata Bapak Ibu itu sangat jauh berbeda dengan apa yang sudah saya dapatkan pada saat saya mengikuti program CGP ini. Ternyata kata-kata yang seperti itu tidak dianjurkan dalam membuat keyakinan kelas, karena kita berpijak kepada nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau misalkan tidak boleh membuang sampah di kelas itu bagaimana ya bahasanya yang positif, dibuat dalam pernyataan yang positif. Mungkin ada yang tahu Bapak atau Ibu? Ayo Budi, silakan. Jagalah kebersihan kelas. Bagus sekali Bu Dwi, benar sekali. Jagalah kebersihan kelas. Di mana nilai kebajikannya itu apa ya Bapak Ibu? Cinta lingkungan. Betul, cinta lingkungan. Sama seperti visi sekolah kita, cinta lingkungan yang sehat ya. Oke, itu tadi tentang pernyataan yang positif dan dibuat sedemikian mungkin. Contoh yang Bu Dwi tadi sudah sebutkan itu sangat jelas sekali ya. Jagalah kebersihan kelas. Itu sedikit tapi mudah untuk diingat oleh siswa-siswi kita di kelas. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul. Oke, sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Nah, lanjut Bu Dwi. Oke. Paham sekali. Terima kasih. Ya, selanjutnya itu ada keyakinan sekolah. Jadi kita pelan-pelan. Kami di sini para CGP itu ditugaskan untuk mengimbaskan ilmu apa yang sudah kami pelajari dan kami dapat untuk bisa kita terapkan di sekolah bersama-sama. Jadi pelan-pelan dari keyakinan kelas yang sudah kami buat, nanti kita akan mengimbaskan kepada keyakinan sekolah. Ternyata apakah keyakinan sekolah kita itu sudah benar dengan pembentukan tadi kalimat yang positif, dengan yang mudah dan dapat dipahami anak dan berpihak kepada siswa tentunya, seperti filosofi KHD. KHD ya Bapak Ibu, bukan PHD. Nanti kalau PHD Bapak Ibu lapar. Ada yang tahu mungkin KHD? Ki Hajar Dewantara. Bagus sekali Pak Awal, Ki Hajar Dewantara. Ya, betul sekali. Nah, di mana di sini dalam keyakinan sekolah itu kita harus mengajak seluruh siswa untuk dapat selalu melakukan keyakinan sekolah yang telah tertuang. Contoh, dalam janji siswa di sekolah kita, ya, yang selalu dibaca oleh siswa-siswi kita setiap upacara bendera. Jadi kita sebagai guru itu setelah membentuk nih keyakinan sekolah, di kelas pun kita harus terus memotivasi siswa dari dalam diri siswa itu agar tergerak. Oh, ternyata janji siswa Dasa Dharma Pramuka itu tidak hanya sekedar ikrar yang mereka baca pada saat apel di pagi hari, tetapi harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Ya, itu tugas kita. Bagaimana siswa agar selalu termotivasi dari dalam dirinya untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita.
Nah itu nanti juga berkaitan dengan keyakinan sekolah. Kemarin kita ada PR ya Bapak Ibu CGP dari Ibu Kepala Sekolah kita, bahwa tadinya kan 5S yang tadi sudah dipaparkan oleh kami, saya dan Bu Maya di awal, itu kan ada 5S ya. Masih ingat Bapak Ibu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, baik sekali. Nah itu 5S, kita akan menuju gebrakan baru menjadi 10S. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Luar biasa, ini tugas kita ya, tugas kita. Saya kasih clue-nya sedikit. Kemarin kita sudah berbincang-bincang nih para CGP, di mana di situ ada satunya semangat, yang satu lagi sigap, satu lagi sabar. Sabar, mohon bersabar ya Panggia. Iya sabar, dan yang duanya lagi boleh Bapak Ibu menambahkan. Kita sudah punya sih, tapi kalau memang Bapak Ibu punya aspirasi, boleh dituangkan di dalam gebrakan baru kita nanti. Insya Allah akan launching setelah kita lulus ya Bapak Ibu. Oke. Baik, itu tadi tentang keyakinan sekolah. Dan ini kenapa nggak keluar gambar ya Bu Dwi? Kayaknya internetnya nggak stabil. Waduh, padahal foto saya udah bagus-bagus banget ini. Gimana dong? Saya lihat. Coba dulu, aduh. Ini ada di laptop saya sih. Internetnya. Oh, kecabut ya tadi. Pak Arif, tolong bisa dibantu untuk perinternetan. Hah? Direfresh. Jadi pas bisa. Bisa dibantu. Tenang aja gitu. Nanti kalau nggak keluar fotonya, Bapak Ibu nyesel nggak bisa tidur nggak lihat foto saya. Padahal orangnya cantik. Bisa aja Betty, tapi kayaknya belum afdol Betty. Ini kerja keras saya dalam membentuk keyakinan kelas. Ceritanya. Enggak sih sesungguhnya. Ayo. Tapi di saya bisa ini Bu Dwi. Kayaknya bisa mendekati server kali ya. Ini kan kabel ya. Oh, oke baik. Iklan sejenak ya Bapak Ibu. Sampai mana? Proses pembentukan keyakinan kelas 4B. Slide berapa? Slide ke 25 kalau nggak salah. Terus Bu Dwi. Terus, nah itu 24. Oke, bisa diperbesar mungkin biar lebih jelas Bapak Ibu melihat foto saya ya. Bu Dwi. Nah ini dia Bapak Ibu, proses ketika saya membentuk keyakinan kelas di kelas 4B. Sudah Pak Awal, nanti kita bisa lanjut di belakang ya. Ngobrolnya Bu, biar nggak tegang ya Bapak Ibu. Jadi di sini kan, mohon maaf ya sebelumnya tadi saya lupa bicara di awal. Mohon maaf sekali, bukan berarti saya merasa saya yang paling bisa di sini, bukan berarti saya merasa untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi di sini saya hanya memiliki amanah di mana Fasil dan PP saya memerintahkan ya untuk saya bisa mengimbaskan apa yang sudah saya dapat selama mempelajari modul 1.1. Jadi untuk Bapak Ibu saya tahu, 1.1 sampai 1.4 maksudnya. Jadi di sini Bapak Ibu guru lebih hebat dari saya tahu itu, tapi izinkan saya untuk memberikan apa yang sudah saya dapat. Ya hilang lagi fotonya. Ya ini dia proses pembentukan keyakinan kelas yang ada di kelas saya di kelas 4B. Pertama-tama itu saya membuat keyakinan kelas dengan membagikan sticky note, atau tahu ya Bapak Ibu yang kertas warna-warni kecil itu. Yes betul Pak Awal itu. Sebelum saya bagikan, saya membagi kelompok dulu. Memang di kelas saya itu sudah terbentuk kelompok ya, ada 4 kelompok, di mana itu kelompoknya terdiri dari siswa-siswi saya yang heterogen kemampuannya, bakat dan minatnya. Nah dari situ saya memberikan setiap kelompok sticky note untuk menuliskan aspirasi apa yang dia pikirkan tentang kesepakatan kelas kita. Saya bilang, kalian mau kesepakatan kelas yang bagaimana anak-anak? Silakan tuangkan satu saja di satu lembar sticky note. Nah setelah saya bagikan, mereka mengisi dan semuanya ditempel dari 4 kelompok itu, ditempel di depan, dan suaranya itu saya kelompokkan. Pastikan ada yang tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh makan di kelas, dan itu tidak hanya satu anak. Ada juga tidak boleh membuang sampah di kelas. Ada beberapa anak yang jawabannya sama. Nah dari situ saya kelompokkan, terciptalah ada 10 keyakinan di kelas saya. Ya dari ke-10 itulah yang menjadi keyakinan dan kesepakatan di kelas
kelas saya, Bapak Ibu. Oke, dari keyakinan kelas tadi tentunya anak-anak siswa kita itu tidak serta-merta akan selalu mengikuti ya. Pasti ada aja deh, saya yakin, nggak di kelas saya sendiri, di kelas Bapak Ibu juga pasti selalu sering ditemui siswa-siswi kita itu yang bermasalah. Dalam arti bukan harus tanda konotasi ya, seperti nanti dibicarakan oleh Bu Maya di awal, bahwa setiap anak itu memiliki tujuan. Jadi dia tuh tidak serta-merta kita bilang kamu nakal, tidak seperti itu. Tapi kalau kita mau tanya kenapa kamu melakukan itu, nah pasti akan terjawab tujuan dia itu melakukan seperti itu tuh karena apa. Nah di situ tugas kita harus memberikan motivasi lagi tadi dari dalam diri siswa, di mana itu yang disebut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira sama atau berbeda ya Bapak Ibu? Berbeda. Jelas berbeda. Dari kata-katanya beda ya Kawal? Iya, dari kata-katanya. Oke, dari kata-katanya saja sudah jelas berbeda. Kalau hukuman itu yang seperti apa sih Bapak Ibu? Mungkin ada yang tahu selain saya? Karena saya juga masih belajar dan belajar terus belajar. Pak Agung batuk, minum dulu Pak Agung. Ya, ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan hukuman? Contohnya deh, ya silakan Pak. Pemberian ganjaran apabila kita melakukan kesalahan. Wah, cakep banget. Pemberian ganjaran apabila kita melakukan kesalahan. Iya, betul sekali Pak Awal. Jadi, saya mau sedikit curhat tapi takut ya karena direkam. Kayak waktu zaman saya dulu di sekolah itu, pasti guru-guru saya itu jika memberikan hukuman itu benar-benar hukuman fisik. Ya, kadang ke dalam kelas itu sudah buku garis yang besar itu, siapa yang tidak mengerjakan PR anak-anak, jebret. Nah, habis itu pasti hukuman fisiknya yang nggak mengerjakan PR pasti disuruh berdiri di depan kelas, angkat kaki satu, atau kuping dijewer, atau suruh lari ke lapangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan hukuman. Kira-kira kalau kita melakukannya pada zaman yang sekarang ini kepada siswa-siswi kita itu akan berhasil atau tidak ya Bapak Ibu dalam penerapan keyakinan kelas dan keyakinan di sekolah kita? Tidak. Oh, tentu tidak, betul sekali, karena itu hanya satu arah di mana guru senang ya. Kamu nggak nurut apa kata ibu guru, udah lari keliling lapangan 20 kali, habis itu anaknya pingsan ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan hukuman. Jadi hukuman bisa berupa fisik maupun non fisik ya. Lanjut ke konsekuensi. Apa sih yang dimaksud dengan konsekuensi? Sebenarnya ini sama-sama pemberian bukan efek jera juga sih namanya. Pemberian disiplin positif. Ya, itu dia. Konsekuensi itu apa ya, Bapak Ibu? Mungkin ada yang tahu? Kesepakatan. Betul banget, Pak Anggi, kok kamu pinter sih. Ya, betul. Konsekuensi itu memang udah pinter dari lahir ya, Bang. Iya. Kalau nggak pinter nggak ada di bangku apus 4, Bu. Iya, bangku apus 4 tuh guru-guru pilihan semua, Bu. Bukan begitu, Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu dong biar nggak selek. Iya. Oke. Jadi tadi konsekuensi itu sudah disepakati dulu di awal, ya. Sudah terencana sesuai dengan kesepakatan awal. Murid tapi tetap merasa tidak nyaman karena ya ada kesepakatan dan konsekuensinya. Kamu kalau makan di kelas, hukumannya apa? Contoh gini deh, jangan makan di kelas ya, karena jarang banget ada anak murid saya yang makan di kelas. Tapi banyak anak murid saya yang tidak selesai mengerjakan tugas. Gondok sih, Bapak Ibu guru gondok nggak? Kalau ada yang udah jam pulang masih aja ngerjain, itu gondok apa nggak kira-kira? Jujur. Iya sih, yang kenceng Bu Erna, iya sih gitu dong. Iya, pasti kita manusiawi, kita sudah capek ya. Sebenarnya bahagia sih karena mengajar itu adalah passion saya. Dari pagi kita sudah mengajar di kelas, lucu ngeliat tingkah-tingkah siswa-siswi kita. Lalu tiba-tiba sudah jam 12:30, harusnya sudah selesai mereka mengerjakan tugas dan kita bisa istirahat dulu di soma. Tapi ternyata ada anak yang tidak selesai mengerjakan tugas. Nah, pada sebelum saya mengikuti program CGP itu pasti ada kesepakatan di kelas saya bahwa siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan selesai, dia tidak akan pulang sampai tugasnya selesai. Atau jam istirahat, dia tidak akan bisa istirahat kalau belum selesaikan tugasnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan konsekuensi, di mana siswa sudah tahu karena kita sudah merencanakannya di awal. Jadi itu konsekuensi ya, tapi guru harus selalu memonitor murid kita. Jadi nggak kita tinggal ujuk-ujuk nih istirahat ya. Aku belum selesai Miss. Ya udah kamu nggak boleh istirahat ya nak, selesaiin dulu.
Iya, tahu-tahunya saya ke kantin makan. Tahu-tahu nanti saya balik itu murid udah hilang ikut ke kantin. Iya nggak Bapak Ibu? Iya. Kalau konsekuensi kita di awal harus di monitor, ya kita duduk sampai anak itu benar-benar selesai, baru kita tinggalkan kelas kita. Jangan atau malah kitanya tidur di kelas seperti itu. Tapi saya yakin di Bapak Pusat ini nggak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Nggak ada. Ada dong. Oh Pak Agung ya? Ada dong. Oh nggak ada dong Pak Agung. Oke, yang terakhir itu ada restitusi. Ada yang tahu? Kayak Bu Dwi udah paham banget nih sama namanya restitusi. Coba Bu Dwi keluarin dong aspirasinya tentang restitusi. Nah, nggak apa-apa. Nanti juga nyala lagi. Nah kan? Oke, baik. Kalau pengetahuan saya yang namanya restitusi jadi kita itu membimbing siswa bagaimana cara siswa tersebut itu mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi kita bukan memberikan solusi sendiri dari gurunya, tapi kita harus memunculkan solusi itu dari siswa yang bermasalah tersebut. Betul sekali. Jadi tugas kita adalah mengarahkan, menuntun dan membimbing. Kamu tahu nggak ngelakuin usaha? Nanti ada. Gak usah saya jelasin di awal ya restitusi itu. Yang jelas anak termotivasi dari kita sendiri yang memancing untuk dia bisa menyadari akan tindakannya yang tidak benar atau kesalahannya. Oke, bisa di next Bu Dwi. Kendor. Paniko, tolong bisa nggak Paniko? Sebentar Bapak Ibu ada gangguan teknis. Ya, bisa. Oke, inilah tadi 5 posisi kontrol restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ternyata di restitusi itu ada 5, Bapak Ibu. Tidak hanya ada restitusi berdiri sendiri, tapi ada 5 posisi kontrol restitusi. Inilah yang sering kita lakukan sebagai seorang guru. Ya, dimana yang pertama itu ada posisi sebagai penghukum. Tadi ya sudah dijelaskan ya, hukuman. Lalu yang kedua itu ada posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau posisi penghukum itu biasanya kita ngomongnya kencang. Hei, kamu kenapa terlambat lagi? Emang kamu nggak tahu ya aturannya di kelas kita bagaimana? Itu contoh. Kamu berdiri di depan kelas, jangan masuk. Dengan ada yang membentak, itu namanya posisi penghukum. Tapi kalau posisi pembuat orang bersalah itu biasanya kita ngomongnya iba, halus, ya lembut. Aduh nak, kamu kenapa sih terlambat lagi? Kamu gak kasihan ya sama Miss Dati? Setiap hari harus teriak-teriak melulu, marahin kamu. Terus Miss Dati jadi seret nih. Nah, itu namanya posisi membuat orang merasa bersalah. Pasti siswa kita itu akan merasa dirinya menjadi anak yang gagal. Ya, dia sudah mengecewakan gurunya, mengecewakan orang tuanya. Nah, ini ternyata adalah perilaku kontrol yang negatif, Bapak Ibu. Kalau kita sudah pernah melakukan dosa itu, tolong dihentikan. Ya, termasuk saya sering begitu. Anak-anak mesti capek dia ngajarin kalian dari tadi berisik mulu, sudah seret nih. Nah, itu ternyata salah Bapak Ibu. Saya akui, saya pernah menjadikan diri saya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ternyata itu siswa saya menjadi beban, di mana dia menjadi merasa orang yang gagal, siswa yang gagal. Nah, itu sangat-sangat perilaku yang negatif. Lalu perilaku kontrol yang positif itu yang bagaimana? Posisi sebagai teman. Tapi kalau menurut saya posisi sebagai teman itu juga ada nilai minusnya. Karena kalau kita terlalu dekat dengan anak, ya, kita menganggap dia itu sebagai teman kita, nanti yang ada kesepakatan kelas kita pun akan diinjak-injak oleh dia. Orang Miss Dati deket kok sama aku, nggak bakal dihukum dong aku, karena aku temennya Miss Dati gitu. Ya, tetapi di dalam posisi sebagai teman ini, siswa kita merasa nyaman. Jadi itulah yang disebut dengan kontrol positif. Kemudian ada kontrol pemantau. Nah, kontrol pemantau ini tadi seperti yang saya bilang, kita akan memantau anak kita jika melakukan kesalahan itu, kita lihat dan kita lihat tindak lanjutnya juga. Dan yang terakhir itu ada kontrol diri sebagai manajer. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan segitiga restitusi. Baik, kita bisa lanjut dulu Bu Dwi. Nah, ini dia tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kata-katanya penghukum itu contohnya ada ya di yang kotak hijau itu. Bersihkan toilet hingga bersih. Itu dengan nada membentak. Lalu kalau pembuat rasa bersalah itu tadi dengan agak lemah lembut tapi menusuk ke hati gitu ya. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu selalu saja membuat kesalahan. Nah,
membekas tuh di hati anak, ya ampun aku gagal banget karena aku selalu membuat kesalahan. Itu yang harus kita hindari Bapak Ibu. Nah kalau posisi teman, ya sudah, tidak apa-apa nak, tapi jangan diulangin lagi ya. Enak dia, nggak dikasih konsekuensi apa-apa, jangan diulangin lagi. Besoknya kira-kira bertingkah lagi nggak Bapak Ibu? Pasti kalau memang dasarnya anaknya begitu ya. Tapi kalau memang yang tidak ya tidak. Lanjut, contoh kata-kata yang pemantau. Kamu sudah tahu apa konsekuensi jika melanggar peraturan? Ya sudah, kamu rapikan. Besok jangan diulangi lagi. Nah, di sini kita memantau, benar nggak sih dirapikan? Misalnya mengacak-acak rak buku pojok baca kita ya. Kita sudah rapikan, kita pantau sudah dirapikan atau belum. Lanjut yang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Ini tadi yang seperti dibicarakan oleh Bu Dwi. Jadi kita memancing ya, memberikan dorongan kepada siswa untuk berpikir sendiri, kira-kira dia ngelakuin itu salah atau tidak. Lalu kalau salah, harusnya bagaimana biar nggak salah? Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini saya punya oleh-oleh nih dari proses pembelajaran saya selama di modul 1.4 tentang 5 posisi kontrol guru. Silahkan ditonton ya Bapak Ibu biar lebih paham dan nyantel dan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, Naren, kamu kenapa terlambat
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi sedikit sekilas video tentang 5 restitusi kontrol pada guru. Ya, sudah paham ya sampai di sini Bapak Ibu ya, bagaimana itu tentang penghukum, pembuat rasa bersalah,
posisi teman, posisi pemantau, dan nanti yang terakhir itu ada posisi manajer di segitiga restitusi. Ya, ini dia segitiga restitusi, di mana idealnya kita sebagai seorang guru itu di dalam menghadapi permasalahan setiap siswa kita itu dengan menggunakan segitiga restitusi, bukan dengan menghukum, bukan pula dengan membuat siswa kita menjadi merasa bersalah, bukan pula dengan teman, menjadi seorang teman, ataupun menjadi seorang pemantau, tetapi idealnya itu sebagai seorang manajer yang dimana itu adalah segitiga restitusi. Yang pertama itu ada validasi tindakan yang salah dari si siswa itu. Kemudian setelah divalidasi kita menanyakan keyakinannya tentang perbuatannya itu, dia yakini salah atau tidak, seperti itu. Dan yang terakhir menstabilitaskan identitasnya. Apabila identitas sudah stabil, barulah kita bisa memberikan motivasi-motivasi untuk siswa kita menjadi lebih baik lagi. Nah, disinilah contoh-contohnya dalam menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bisa bilang seperti itu kepada siswa kita. Tidak ada manusia yang sempurna ya nak. Saya juga pernah mengalami atau melakukan kesalahan seperti yang pernah kalian lakukan. Kita dapat menyelesaikan ini ya anak-anak. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Inilah bagian-bagian percakapan dari contoh menstabilitaskan identitas siswa kita. Lanjut Bu Dwi. Nah, jadi berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi tidak ada manusia yang sempurna tanpa berbuat salah. Setiap manusia pasti pada hakikatnya pernah berbuat salah. Nah, di sini kita wajib betul menekankan prinsip tersebut kepada siswa-siswi kita bahwa berbuat salah adalah proses pembelajaran dengan tidak mengkritik murid yang sedang berbuat kesalahan. Lanjut, ada validasi tindakan yang salah. Kata-katanya mungkin kurang lebihnya seperti ini ya Bapak Ibu. Yang pertama kita bisa menanyakan, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan dong mengapa kamu melakukan hal ini. Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi dirimu. Ini apabila anak itu dibully atau ingin diambil barangnya atau hal-hal yang lain ya. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, disinilah nanti kita akan memancing sikap yang baru itu seperti apa. Nah, inilah yang didasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi ya, balik lagi ke kebutuhan dasar manusia. Pernyataan ataupun pertanyaan dengan nada suara yang tidak menghakimi ataupun memojokkan. Jadi kita harus mengajukan pertanyaan, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting, kamu melakukan bukan karena alasan tertentu dan sebagainya Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga nak? Itu mungkin kita bisa tanyakan kepada siswa kita. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi seorang seperti apa nak? Nah, itu bagian-bagian dari menanyakan keyakinan pada siswa yang berbuat kesalahan. Saat perilaku mereka telah divalidasi dan telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah tadi Bapak Ibu. Ya, jadi kita yang pertama itu kita akan mengajukan pertanyaan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas ataupun di sekolah. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dari nilai-nilai yang kita telah sepakati, adakah nilai yang kamu langgar? Nah, dari situ nanti siswa akan terpancing dari dirinya untuk mengetahui kesalahannya dan berbuat lebih baik lagi. Hal yang perlu dilakukan dalam segitiga restitusi, yang pertama, perilaku salah dikaitkan dengan keyakinan kelas. Itulah pentingnya mengapa Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Lalu kemudian, kesediaan yang bersalah untuk memperbaiki kesalahan. Setelah anak itu sadar bahwa tindakannya itu adalah salah, jadi dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, bukan justru dihakimi. Yang ketiga, penyelesaian masalah berkaitan dengan permasalahan. Jadi ada masalah yang lebih berat dari ini sebenarnya yang bisa kamu lakukan, kita kaitkan agar si anak ini tidak merasa terpojok. Dan yang terakhir, perlu ditanyakan waktu untuk memperbaiki kesalahannya.
Jadi seperti yang tadi dialami Naren, kira-kira kamu akan mulai berubah dari kapan atau seperti apa? Ya. Di sini ada contoh kasus di kelas saya ya Bapak Ibu, di mana Kesha anak murid saya itu kemarin itu terlibat pertengkaran dengan temannya bernama Akbar. Dia mukul-mukul Akbar pakai penggaris. Nah, Akbar kayak siapa? Di dalam kasus yang tadi dialami oleh anak murid saya di kelas 4B, saya mengadakan praktik segitiga restitusi, di mana ini dia videonya. Tadi yang pertama menstabilkan identitas terlebih dahulu, lalu validasi kesalahannya, dan kemudian menanyakan keyakinannya. Kemarin sampai kalian ikut-ikut dan gambar seperti itu, sampai dua yang menjelasin akibat Kesha, kayak apa? Baiklah, kalau begitu, kira-kira bagaimana caranya kalian memperbaiki masalah ini? Kalau gitu, sekarang mau bulan? Oke, jangan ulang lagi ya, Nak. Ya, itu tadi contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya. Kemudian yang terakhir itu ada umpan balik dari siswa-siswa saya yang sudah dilaksanakan kegiatan praktik segitiga restitusinya. Awalnya kemarin mau sama saya panik dan setelah itu ngobrolin saya pun mega dan tenang. Saya panik dan tidak bincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perasaan saya menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, jadi itu tadi sekilas paparan tentang budaya positif yang saya dan Bu Maimunah pernah laksanakan di kelas dan sudah kami paparkan. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Ya, terima kasih Ibu Dati. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengar pemaparan budaya positif oleh CGP Angkatan 9, yaitu Ibu Sayyidati Mukminah dan Ibu Maimunah. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita ini karena telah memberikan kita paparan yang sangat bagus dan sangat baik. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu semua, untuk sesi tanya jawab dipersilakan. Siapa yang ingin bertanya kepada narasumber hari ini? Ya, Bu Dwi, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Tadi melihat paparan dari Ibu Sayyidati dan juga Bu Maimunah tentang pengimbasan dari
budaya positif ini memang sudah sangat bagus, dan di sini mengajak kita semuanya secara berkolaborasi untuk menerapkan yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Saidati dan juga Ibu Maimunah. Di sini saya tertarik dengan yang slide tadi ada tentang segitiga restitusi. Memang selama ini sebelum kita tahu yang dipaparkan oleh Bu Mai dan Bu Saidati ini kan kita pernah istilahnya melakukan atau menyelesaikan masalah yang ada itu tidak menggunakan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini setelah Bu Mai dan juga Bu Saidati belajar atau memahami tentang segitiga restitusi, bagaimana cara Bu Dati dan juga Bu Mai mengimbaskan kepada guru-guru yang masih melakukan hukuman ketika ada kasus atau permasalahan yang ada, itu bagaimana caranya? Karena kalau kita sendiri tahu misalkan pengimbasan seperti ini, kita akan mencoba untuk menerapkan di dalam kelas kita. Tetapi bagaimana cara Bu Mai dan juga Bu Dati itu mengimplementasikan kepada guru yang lain juga. Sementara ibu atau guru yang rekan kita yang lain itu masih istilahnya menganut budaya yang lama. Nah, istilahnya ngeyel lah. Yang penting kalau anak salah ya kita hukum. Nah, seperti itu bagaimana cara mengimbaskannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dwi. Bu Dwi tadi bertanya tentang bagaimana cara Ibu Mai dan Bu Dati untuk mengimplementasikan budaya positif pada guru. Nah, kira-kira Bu Dati sama Bu Mai mau ditampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Tampung dulu, satu lagi aja. Oh iya, tampung dulu satu lagi. Kira-kira ada yang bertanya? Ya, Pak Arif silakan. Baik, terima kasih atas waktunya bertanya. Terkait dengan segitiga restitusi yang tadi sudah dipaparkan sama Bu Sayyidati Mukminah dan Bu Maimunah, ini sangat menarik, dan dari yang CGP sebelumnya di angkatan Bu Dwi juga sedikit saya mengimplementasikan di kelas. Ternyata setelah saya mengimplementasikan ada problem yang saya temukan. Yang pertanyaannya, bagaimana dengan murid yang sudah mendapatkan restitusi dari temannya ini yang berbuat salah, tapi secara diam-diam ternyata dia masih tidak memaafkan ketika terjadi masalah problem dengan teman, tapi masih belum memaafkan. Terus masih menyimpan traumatik dengan kejadian yang pernah dialami dengan temannya itu. Itu saja mungkin, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Dijawab ya berarti ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Ibu Dwi, bagaimana cara Ibu Mai dan Bu Dati mengimplementasikan pada guru tentang budaya positif. Sedangkan masih ada guru yang berpemikiran dengan metode pengajaran lama. Silakan Bu Dati atau Bu Mai. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya. Kita masih di sini juga masih sama-sama belajar ya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengajak teman-teman untuk melakukan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekolah kita. Kalau menurut saya, kita berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Lalu juga kita meminta bantuan kepada kepala sekolah kita maupun wakil kita untuk ada sharing. Biasanya kan kita udah selesai ngajar, kumpul kayak seperti ini. Kita saling bercerita, aku permasalahannya di kelasku begini. Itu nanti kita kasih masukan. Kalau enggak, kita kan di sini perombel gitu ya. Satu kelas 1 kan ada 4. Nah, kita bisa perjenjang gitu. Kalau saya kelas 1, berarti saya dengan rekan saya yang kelas 1. Terus yang Bu Dati itu kelas 4, berarti nanti ada di kelas 4 juga mengajak rekan sejawatnya seperti itu.
Kalau Bu Dati silakan mau menambahkan. Baik, terima kasih Bu Mai. Iya, sebenarnya apa yang tadi dijawab oleh Bu Mai itu sudah benar ya, saya setuju dengan Bu Mai. Jadi kita harus berkolaborasi karena kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi dengan orang-orang di sekitar. Tapi balik lagi ke pertanyaan Bu Dwi, bagaimana jika ada rekan sejawat kita yang masih menerapkan zaman kolonial seperti itu ya, mungkin ya Bu Dwi ya, kurang lebihnya. Ya. Nah, justru ini Bu Dwi, peran kita sebagai CGP itu dituntut di sini. Kita harus selalu mengadakan sharing dengan mereka. Kita harus memberikan sedikit-sedikit, ibaratnya kalau anak kecil itu kita cekokin jamu. Ini loh Bu, Ibu pasti nanti ada sih yang menjuliti kita ya, mungkin anak kemarin sore so tahu gitu misalkan. Tapi kita jangan kecil hati, karena dari situ kita harus selalu terus untuk menge-push mereka guru-guru kita ini yang masih menerapkan zaman paradigma yang lama ya, seperti itulah intinya. Jadi selain perjenjang, nggak apa-apa nerobos ke jenjang-jenjang yang kita anggap memang kita sudah dekat. Ya saya dengan Bu Imas atau Bu Erna, mungkin kan kita sepantaran ya, nggak beda jauh lah, tuan mereka dikit, gitu kan? Iya. Oh jauh sama Bu Erna, mohon maaf ya Teh, mohon maaf, kata Ibu Kepala Sekolah jauh. Iya tapi kan kita bisa sharing ya Teh, nah seperti itu. Bisa Bu Dwi, jadi karena kita kadang kita makan bareng, terus sholat bareng, jalan bareng, itu kita bisa sedikit demi sedikit bicara dan memberikan pemahaman kepada guru-guru teman-teman kita yang tadi seperti itu. Kalaupun mau diterima dan diterapkan, alhamdulillah, berarti kita berhasil, amanah kita jalankan. Tapi kalau memang pun tidak, kita kembalikan lagi kepada beliau-beliau ini. Kita jangan memaksa Bu Dwi, karena seseorang yang dipaksa itu pasti tidak akan suka, seperti itu. Ya mungkin itu tadi, dan sekaligus saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Pak Arif. Tadi yang bertanya Bu Dwi, bagaimana Bu Dwi? Sudah puas dengan jawabannya? Kalau belum puas nanti kita lanjutkan. Baik, terima kasih. Jadi inti dari Ibu Sayidati dan juga Bu Mai tadi, ketika kita melihat rekan sejawat kita yang masih menerapkan paradigma lama, misalkan menyelesaikan masalah dengan langsung istilahnya memberikan solusi, itu berarti Bu Dati dan Bu Mai itu setuju bahwa kita itu harus tetap berkolaborasi dan juga sharing session seperti itu ya. Ya, melakukan pendekatan walaupun memang tidak hanya sekali, pasti akan butuh namanya waktu atau proses. Karena ketika sesuatu istilahnya ini kan baru ya Bu Dati ya, baru. Sesuatu baru yang hadir itu pasti tidak akan serta-merta dengan segampang itu masuk begitu ya Bu Dati ya. Oke baik, terima kasih atas jawabannya dari Bu Dati dan Bu Maimunah. Insya Allah saya akan menerapkan ke depannya ya Bu Dati dan Bu Maimunah. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Dwi, pertanyaan yang sangat luar biasa. Lanjut pertanyaan yang kedua, tadi dari Pak Arif. Bagaimana kalau sudah diterapkan, tadi kata Pak Arif, beliau sudah menerapkan pada saat kemarin didesiminasikan oleh Bu Dwi, langsung diterapkan oleh beliau di kelasnya. Tapi bagaimana jika masih ada anak atau siswa kita yang belum memaafkan dan masih mengalami traumatik dari kejadian-kejadian yang sudah teralami? Seperti itu ya Pak Arif kurang lebihnya. Nah, kalau menurut saya pribadi, nah inilah tugas kita juga. Balik lagi Pak Arif, kita sebagai guru itu bagaimana caranya untuk selalu menuntun siswa kita agar memiliki moral-moral dan nilai-nilai kebajikan yang tadi dari dalam intrinsik ya, nilai dari intrinsiknya, bukan dari luarnya. Memang tidak mudah, saya juga mengalami hal yang serupa. Itu anak pasti ada saja yang tidak segampang dan semudah yang kita bicarakan ya. Tetapi balik lagi seperti yang tadi saya bilang, sama dengan rekan sejawat, kita jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk terus menyuarakan dan menggerakkan apa yang tadi dinamakan dengan segitiga restitusi. Dan ini sangat fleksibel Pak Arif. Jika memang dengan segitiga restitusi permasalahan yang sangat berat itu tidak bisa kita selesaikan sendiri, itu kita bisa kembalikan kepada sekolah, kepada pemangku-pemangku kebijakan. Seperti misalkan kalau kita sebagai gurunya di kelas ternyata kasusnya sangat berat dan tidak bisa serta-merta diselesaikan dengan segitiga restitusi, kita bisa mengajak berkolaborasi Ibu Wakil Kepala Sekolah terlebih dahulu. Jika memang tidak bisa diselesaikan juga dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah, kita bisa langsung ke Ibu Kepala Sekolah kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada agar si anak tadi itu tidak selalu merasa traumatik. Bagaimana caranya? Apakah bisa kemarin seperti yang sudah dilakukan ya Bu ya, kayak sharing session dari Pak Udit juga ya, untuk
anak yang misalkan terganggu jiwanya seperti itu kan salah satu dari bentuk penyelesaian yang memang tidak bisa diselesaikan oleh si guru sendiri seperti kita. Jadi kita itu tidak sendiri ya Pak Arif, kita punya banyak teman dan kita bisa berkolaborasi. Yang penting teman-teman kita mau berkolaborasi dengan kita, intinya itu ya kan? Iya nggak Ibu Bapak Ibu? Betul. Kalau kita sudah capek-capek, ayo dong kita bekerja sama. Tapi teman kita ternyata punya visi sendiri, tidak mau bekerja sama. Oh enggak, aku ini ya udah, nggak apa-apa. Tapi kita tidak boleh memaksa. Tapi kita juga jangan segan-segan dan jangan pernah lelah untuk terus menyuarakan yang namanya segitiga restitusi. Mungkin Bu Maya ingin menambahkan? Saya kembalikan lagi kepada MC. Iya. Terima kasih tadi jawaban dari Bu Mai dan Bu Tati sudah bagus sekali. Itu tadi kira-kira pada Bu Dwi dan Pak Arif setuju dengan jawaban dari CGP Angkatan 9, Bu Dati dan Bu Mai? Saya setuju. Ya oke. Bu Dwi sudah setuju, Pak Arif? Insya Allah setuju dan coba saya praktekkan. Oke, ya berarti sudah ini ya saling setuju menerima pendapat antara CGP dan penanya. Nah, ada pertanyaan kembali nggak? Cukup ya, oke. Kalau gitu, kalau sudah cukup sesi tanya jawab ini kita tutup, lalu langsung ke penguatan kepala sekolah kepada Ibu Siti Fatimah Kurnia Sari MPD, dipersilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati CGP Angkatan 9, Ibu Saidati Mukmina SPD dan Ibu Maimunah SPD, serta Bapak Ibu guru peserta diseminasi pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara pengimbasan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, sudah begitu luar biasa hebatnya diskusi kita hari ini yang dipaparkan oleh dua orang CGP Angkatan 9 ini pada hari ini. Ayo kita sama-sama kita kasih applause dulu. Ya, luar biasa saya ucapkan. Nah, kembali lagi tadi dari awal sampai akhir dijelaskan begitu jelas. Dari ada permasalahan, ada cara penanganannya luar biasa. Nah, di sini memang guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan bagaimana memberikan contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Bahkan tadi dikatakan sekolah itu adalah tempat menumbuhkan karakter. Nah, tempat menumbuhkan karakter ini berarti Bapak Ibu guru ini adalah yang sangat ditiru, sangat benar-benar diteladani. Nah, manfaat kita pada hari ini pembelajarannya tadi belajar tentang tolak ukurnya, tentang budaya positifnya. Bahkan dari budaya positif itu ada perubahan paradigma, perubahan ke kita dalam mengajar. Yang tadinya guru hebat sekarang menjadi guru pembelajar. Yang tadinya kita adalah salah satu sumber utama, kita yang paling pintar di kelas, sekarang tidak, adalah pembelajaran dengan cara berdiferensiasi. Itu tadi sudah dijelaskan. Bahkan dijelaskan juga contoh-contoh budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, budaya positif di sekolah kita ini sudah luar biasa dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat.
Bahkan yang kemarin juga dipaparkan oleh Bu Wina dan Pak Agung yang sudah 5S dan saya minta menjadi 10S, yang Bu Dati baru ada 3 katanya, semangat, sigap, sabar. 2 lagi meminta aspirasi dari teman-teman. Nah, berarti itu saya harapkan diwujudkan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Pemahamannya sudah baik, ide-idenya sudah baik, tetapi jangan hanya cukup sampai di sini. Seperti yang tadi Bu Dati katakan, kita tidak capek untuk berkolaborasi, kita tidak capek untuk mengajak. Ini tugasnya CGP nih di sini. Walaupun Bu katanya CGP kan juga manusia, CGP juga baru, kita sama-sama belajar. Nah, justru itu, sama-sama belajar, sama-sama mengimbaskan kepada kita semua yang benar-benar akan menjadi guru pembelajar. Itu ya, jadi pesan saya sama seperti kegiatan sebelumnya pada saat Bu Dwi, Bu Wina, yaitu adalah benar-benar penerapan. Bahkan nyambung tadi bagaimana caranya berkolaborasi, menentukan waktu untuk sharing session. Nah, itu nyambung sama kegiatan yang apa dimunculkan oleh dinas kita, Kombel, kelompok belajar, yang katanya namanya kemarin ceria atau cerini, cerita hari ini. Boleh Bapak Ibu. Nah, dari udah muncul namanya, kita tentukan waktunya untuk diskusi. Ini luar biasa nih. Kita nggak perlu cari narasumber dari luar. CGP di sini ada 5 orang yang masih anget ilmunya. Daripada ilmunya tidak bermanfaat ya hanya di kelas. Bahkan tadi Bu Dati mengatakan keyakinan kelas itu akan dijadikan keyakinan sekolah. Tuh, itu janji ya. Itu harus benar-benar dilaksanakan. Sekarang saya sudah melihat di Bu Dwi, pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa Bu Dwi, tahun kemarin ngajarnya saya tahu, nggak begitu. Tahun ini, kemarin yang pendampingan dari Pak Ajak datang, udah keren Bapak Ibu, sudah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tapi Bu Dwi ada PR-nya, imbaskan ke yang lain supaya yang lain juga menjadi guru pembelajar. Nah, itu bahkan tadi segitiga restitusi saya harapkan juga kita dapat melaksanakan seperti Bapak Ibu di kelas, kita juga saya sebagai kepala sekolah bisa kita laksanakan untuk ketika menghadapi masalah gitu. Dan ada manfaatnya. Tadi Pak Arif aja ngomong pada saat kegiatan Bu Dwi dia sudah mempraktekkan. Nah, di sini juga sambil saya ajak yang belum. Nah, berarti angkatan 11 ini sudah terakhir katanya. Ayo yang belum bisa daftar, Pak Awal, Pak Arif, Pak Anggi, bahkan saya sendiri ya daftar juga. Insya Allah ayo kita semangat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, hal yang perlu dilakukan dalam segitiga restitusi tadi banyak contohnya, menstabilkan, validasi, menanyakan. Ketika nanti Bapak Ibu di kelasnya sudah ada kasus, berarti kan ini kasus ya, cara menangani kasus. Nah, cara menangani kasusnya jangan pakai pola lama lagi, paradigma lama lagi, paradigma yang baru harus kita laksanakan. Terakhir dari saya, kegiatan ini tidak akan berjalan kalau tidak ada kolaborasi, tidak ada kerjasama. Ayo kita sama-sama. Ini sudah CGP ini sudah tergerak, bahkan sudah mulai menggerakkan gitu ya. Terakhirnya apa? Tergerak, bergerak. Oh ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, ini harus sudah menggerakkan khususnya di SD Bambu Apus 4 yang mewujudkan visi misi sekolahnya itu benar-benar terwujud. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah Kurniasari MPD yang telah memberikan penguatan pada pertemuan hari ini yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita bisa
merealisasikan apa yang Ibu harapkan. Mudah-mudahan kami, para CKP dan guru-guru semuanya dapat memberikan hal yang terbaik untuk SDN Bambu Apus 04. Amin. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, di sini saya akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Kesimpulannya ada 3 hari ini. Kegiatan hari ini merupakan ajakan untuk berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah agar terwujudnya siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga visi SDN Bambu Apus 04. Yang kedua, program-program kegiatan sekolah yaitu sebagai alat penerapan budaya positif dengan tidak melupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, seorang guru dalam menangani permasalahan dapat menerapkan konsep segitiga restitusi dan disarankan guru berperan sebagai manajer. Demikian kegiatan hari ini. Jika ada kekurangan, kesalahan, saya sebagai MC mohon maaf. Dan untuk teman-teman semua, bapak-bapak semua, ibu, bapak ibu, beri tepuk tangan untuk CKP kita, Syedatul Cina dan Ibu Maimuna. Lalu kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 1.4 tentang pengimbasan budaya positif di sekolah saya. Semoga apa yang sudah saya imbaskan di sekolah SDN Bambu Apus 04 dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.